Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril Bagus Roroa, NIM 20901024 dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Pada kali ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul konsentrasi makanan dan minuman yang digunakan setiap hari. Ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Analisa Kimia Amami Teori. Dosen pengampu yaitu Ibu Suharsi Tahir, SSI, MPD. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Konsentrasi makanan dan minuman yang digunakan setiap hari. Makanan dan minuman adalah semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan manusia kecuali obat-obatan. Makanan merupakan kebutuhan dasar utama bagi setiap manusia karena di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk memelihara, memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses di dalam tubuh, berkembangbiakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagi kegiatan dalam kehidupannya. Minuman merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Saat ini minuman dijual dalam berbagai jenis dan bentuk, serta dikemas dengan berbagai kemasan menarik, praktis dan mudah disimpan, seperti dalam kaleng, plastik atau kertas karton. Penggunaan bahan sintetis sebagai bahan tambahan pada makanan saat ini sering ditemui pada makanan dan minuman. Menurut Tumbel pada tahun 2010 yang mengacu pada Effendi tahun 2004 bahwa jajahan sekarang ini tidak terlepas dari zat-zat atau bahan yang mengandung unsur berbahaya dan pengawet dalam jumlah banyak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Selanjutnya rumusan masalah yang kita bahas di sini berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa saja bahan kimia yang terdapat dalam makanan dan minuman? 2. Bagaimana efek samping bahan kimia pada kesehatan? Bagaimana konsentrasi makanan dan minuman yang digunakan setiap hari? Tujuan untuk mengetahui bahwa kimia yang terdapat dalam makanan dan minuman. 1. Untuk mengetahui bagaimana efek bahan kimia pada kesehatan. 2. Untuk mengetahui bagaimana konsentrasi makanan dan minuman yang pernah digunakan setiap hari. Selanjutnya di sini jenis-jenis bahan kimia. Makanan dan minuman menurut BPOM tahun 2003 adalah sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. Makanan dan minuman dapat menjadi unsur pengganggu bagi kesehatan manusia, masuk melalui makanan dengan cara tertentu. Bahan-bahan kimia lazim digunakan dalam industri makanan dan minuman. Bahan kimia tambahan disebut zat aditif. Zat aditif adalah bahan kimia dicampurkan dalam makanan dan minuman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan dan minuman, menambahkan kelezatan makanan dan minuman, mengawetkan makanan dan minuman, serta memperbaiki penampilan. Berdasarkan asalnya, bahan aditif pada makanan dan minuman dibedakan menjadi dua, yaitu bahan alami dan buatan. Berikut ini bahan kimia tambahan pada makanan. 1. Bahan pewarna. Bahan pewarna alami: kunyit dan wortel untuk menghasilkan warna kuning, daun pandan dan daun suji untuk menghasilkan warna hijau, gula merah dan karamel, gula yang disangrai untuk menghasilkan warna coklat, cabai, tomat, paprika, bit dan suga untuk menghasilkan warna merah. B. Bahan pewarna buatan. Bahan pewarna buatan di sini amaran pewarna merah, erythrosine pewarna merah, Fartrazine
OP warna kuning, Sunset Yellow berwarna kuning, Pusgrain FCF berwarna hijau, Brilliant Blue berwarna biru. 2. Bahan pemanis. Bahan pemanis di sini pemanis nutritif. Pemanis nutritif sendiri adalah pemanis alami yang menghasilkan kalori. Pemanis nutrisi berasal dari tanaman, sukrosa, gula tebu, gula bibit, xilitol, dan fruktosa dari hewan, laktosa dan madu, dan dari hasil penguraian karbohidrat, sirup, glukosa, dektrosa, dan sorbitol. Pemanis non-nutritif. Pemanis non-nutritif adalah pemanis alami yang tidak menghasilkan kalori. Pemanis non-nutritif berasal dari tanaman, steviosida, dan dari kelompok protein, miralin, monelin, taumatin. Contoh: sakarin, siklamat, dan aspartam. Bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bertujuan untuk memperlambat oksidasi yang dapat merusak makanan. Bahan pengawet alami. Bahan pengawet alami yang sering digunakan adalah garam, cuka, dan gula. Bahan pengawet buatan contohnya boraks. Efek samping bahan kimia pada kesehatan. Bahan pewarna. 1. Bahan pewarna. 2. Penggunaan tetrazeni yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi, asam, dan hiperreaksi pada anak. 3. Penggunaan eritrosine yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi, alergi, pernapasan, hiperaktif pada anak. 4. Penggunaan Pusgrain FCF secara berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi dan produksi tumor. Bahan pemanis. Bahan pemanis secara umum pemanis buatan relatif aman untuk dikonsumsi secara tidak selama tidak berlebihan batas asupan per hari. Penggunaan sakarin dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat memicu kanker. Selain itu, penggunaan aspartam juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang, ditandai dengan sakit kepala, kesulitan bernapas, ruam kulit, dan diare. Tidak hanya sakarin dan asparan, pemanis buatan lainnya juga diduga dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti meningkatkan risiko penyakit ginjal, diabetes, dan gigi berlubang. 2. Bahan pengawet. Berikut beberapa dampak buruk yang dimaksud. Perubahan perilaku, kerusakan jantung dan pembuluh darah, pemicu asma, kanker. Konsentrasi makanan dan minuman yang digunakan setiap hari. Energi dalam tubuh dihasilkan dari karbohidrat yang terurai menjadi gula lalu membentuk ATP atau adenosine triphosphate yang merupakan molekul terpenting dalam metabolisme tubuh. Namun ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan dalam bentuk yang tidak sehat, gula dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan secara diabetes. Tubuh manusia memiliki 4 metode untuk memproduksi ATP, yakni unit dari energi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan makanan dan minuman menurut BPOM tahun 2003 adalah sumber energi yang berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia.
Makanan dan minuman dapat menjadi unsur pengganggu bagi kesehatan manusia. Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan dan minuman, menambahkan kelezatan makanan dan minuman, mengawetkan makanan dan minuman, serta memperbaiki penampilan. Efek yang ditimbulkan akibat terlalu sering mengkonsumsi bahan kimia yaitu dapat memicu terjadinya berbagai penyakit dan dapat merusak sistem pencernaan pada tubuh. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya jangan terlalu sering berkonsumsi makanan dan minuman yang dapat mengandung bahan kimia seperti pemanis, pewarna, dan pengawet karena dapat memicu terjadinya berbagai penyakit pada tubuh.